warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nalia Ramadhani Nainggolan, salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Manajemen Bisnis. Sekarang saya berada di kelas Manajemen Bisnis 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi serta contoh perhitungannya. Pertama, mari kita mengetahui apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, perhitungan pendapatan nasional ini dilakukan dalam periode 1 tahun. Nah, dari pengertian juga, kita dapat mengetahui bahwa adanya hubungan antara pendapatan nasional dengan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat tinggi, maka pendapatan nasionalnya juga akan ikut turut tinggi. Jadi, apa sih manfaat dari pendapatan nasional ini? Nah, yang pertama itu, pendapatan nasional ini dapat menilai keberhasilan negara di bidang ekonominya. Keberhasilan negara itu dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu akan mempunyai kemandirian secara ekonomi di masyarakatnya, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan subsidi dan bantuan ekonomi akan semakin rendah. Nah, inilah gunanya pendapatan nasional untuk mengakumulasikan pendapatan masyarakat sehingga menentukan apakah masyarakat itu telah sejahtera atau belum, karena kesejahteraan masyarakat akan menentukan keberhasilan ekonomi di suatu negara. Manfaat yang kedua ialah pendapatan nasional ini dapat menilai perkembangan ekonomi setiap tahunnya. Karena pendapatan nasional ini dihitung setiap tahunnya, jadi kita dapat melihat suatu negara itu telah mengalami pertumbuhan ekonomi atau mengalami kemunduran ekonominya. Nah, jika mengalami kemunduran, maka akan segera dicarikan faktor-faktor penyebabnya, kemudian ditemukanlah solusi terbaik untuk memajukan kembali perekonomian di suatu negara. Itulah gunanya adanya pendapatan nasional ini. Manfaat yang ketiga ialah pendapatan nasional ini akan membuat struktur perekonomian semakin tegas dan semakin kuat. Pendapatan nasional itu merupakan tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi, dan besar kecilnya pendapatan nasional ini dipengaruhi banyak faktor, sehingga faktor-faktor ini perlu dievaluasi secara insentif. Evaluasi insentif inilah yang akan mengurangi potensi melemahnya struktur perekonomian di suatu negara. Manfaat yang keempat ialah pendapatan nasional ini menjadi bahan pertimbangan dengan perekonomian negara lain. Mengapa demikian? Karena adanya pendapatan nasional di negara yang satu, maka bisa dibandingkan dengan pendapatan negara yang lain. Dilihat apakah pendapatan negara tersebut memiliki kekuatan atau malah lemah gitu. Jadi kita bisa melihat peluang ataupun ancaman ketika membandingkan dengan negara lain, sehingga akan dibuatlah strategi untuk meningkatkan kualitas dari perekonomian negara tersebut. Manfaat yang kelima, pendapatan nasional dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi. Mengapa demikian? Karena perekonomian di suatu negara itu pastinya mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, adanya pendapatan nasional ini, kita bisa melihat apakah kita sedang dalam perekonomian yang lemah. Jika kita sedang dalam perekonomian yang lemah, maka akan segera dicarikan faktor-faktor penyebabnya, sehingga adanya solusi yang dibuat pemerintah, kemudian dirumuskan pemerintah menjadi kebijakan yang baru. Nah, sedangkan ketika perekonomian mengalami kenaikan, maka pemerintah akan tetap mengevaluasi faktor-faktornya sehingga tidak terjadi penurunan di tahun berikutnya. Itulah tadi manfaat dari pendapatan nasional. Nah, saya langsung akan masuk ke materi saya, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Produksi kita anggap sebagai suatu kegiatan yang menciptakan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini
dilakukan dengan cara menambahkan nilai tambah tersebut dari berbagai sektor produksi yang ada di suatu negara tersebut. Nah, sektor produksi ini terbagi menjadi 9 sektor. 9 sektor tersebut ialah, yang pertama itu ada pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua itu pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri pengolahan. Yang keempat itu ialah gas, listrik, dan air bersih. Sektor yang kelima itu ada konstruksi. Yang keenam itu perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh itu hutan dan komunikasi. Yang kedelapan itu ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan itu jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintahan. Dari 9 sektor tadilah diambil nilai tambahnya. Jadi nilai tambah ini apa sih? Nilai tambah ini merupakan selisih dari nilai output dengan nilai input yang ada di 9 sektor tadi. Itulah yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Penggunaan metode ini memiliki 2 tujuan penting, yaitu yang pertama untuk mengetahui berapa besar sumbangan dari setiap sektor produksi yang ada di negara tersebut. Yang kedua, itu untuk menghindari perhitungan ganda atau biasa disebut double accounting. Nah, rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini, yang pertama itu ada menggunakan nilai tambah. Yang kedua, menggunakan rumus perkalian seperti ini. Penggunaan rumus nilai tambah ini ketika diketahui dalam soal tentang nilai output dan nilai input pada suatu sektor. Nah, rumusnya itu Y sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah 2 ditambah nilai tambah 3 ditambah sampai dengan nilai tambah N. Nah, N-nya ini menunjukkan banyaknya sektor tersebut. Nilai tambah sendiri kita telah mengetahui kan bahwa rumusnya itu nilai output dikurang nilai input. Nah, untuk penggunaan rumus seperti ini yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah sampai dengan Pn dikali Qn, itu digunakan ketika soalnya itu memberikan informasi tentang jumlah barang yang diproduksi. Keterangannya itu. Nah, baiklah, saya akan memulai membacakan soalnya. Yang pertama, seandainya seorang pengusaha memulai usaha pakaiannya, langkah pertama yang ia lakukan ialah membeli kapas dari para petani dengan harga Rp300. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya Rp400. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya Rp600. Kain tersebut masuk ke pabrik garment untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar Rp800. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga Rp1.000. Hitunglah jumlah nilai tambahnya. Baiklah, kalian bisa melihat bahwa ini menggunakan rumus nilai tambah karena soal ini tidak memberitahukan adanya kuantitas dari barang tersebut. Yaitu rumusnya Y sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah 2 ditambah nilai tambah 3 dan ditambah nilai tambah N. Oke, yang pertama itu kita bisa lihat di tabel bahwa sektor produksi ini pertama itu pertanian kapas, nilai outputnya itu Rp300. Nah, maksud nilai output ini nilai yang dikeluarkan, sedangkan nilai inputnya itu nggak ada karena belum ada nilai yang masuk dari sebelumnya tadi, masih kosong. Jadi dibuat 0. Maka nilai tambah itu nilai output dikurang nilai input, 300 dikurang 0 sama dengan 300. Nah, untuk yang kedua itu sektor produksi pabrik benang. Pabrik benang nilai outputnya tadi Rp400. Nilai inputnya menjadi Rp300 karena telah masuk tadi di pabrik benang itu sebuah kapas, ya kan, untuk diolah menjadi benang. Jadi nilai inputnya Rp300. Maka Rp400 dikurang Rp300 jadi Rp100. Nah, pabrik tekstilnya itu sama seperti yang tadi juga, dia itu kan nilai outputnya Rp600. Sedangkan udah masuk Rp400 yang tadi, Rp400 dari pabrik benang tadi. Itulah menjadi nilai inputnya. Jadi Rp600 dikurang Rp400 sama dengan Rp200. Kemudian industri garment. Industri garment itu Rp800. Nah, Rp800
sudah masuk di dalam Rp800 ini seharga Rp600 yang di pabrik tekstil tadi. Jadi Rp800 dikurang Rp600 sama dengan Rp200. Oke, jadi nilai tambahnya di situ Rp200. Kemudian di sektor perdagangan. Di sektor perdagangan itu tadi nilai output yang keluar itu Rp1.000. Baru di dalam Rp1.000 tersebut itu kan telah digunakan di industri garment sekitar Rp800. Jadi Rp1.000 dikurang Rp800 menghasilkan Rp200. Nah, nilai tambah yang di sini itu kalian jumlahkan menghasilkan Rp1.000. Itulah dia tadi sebagai pendapatan nasionalnya. Kedua, itu berbentuk tabel langsung ya. Di situ diketahui jenis barang, ada kapas, benang, kain, baju. Maka ini sampai dengan P4 dan Q4. Kenapa? Karena ada 4 barang. Oke, P1-nya itu harga si kapas. Harga si kapas itu 6.000 dan Q1-nya itu jumlah si barang yaitu 30.000 buah ya. Untuk P2-nya itu Rp8.000 harga si benang, dengan Q2-nya itu 25.000 buah jumlah si benang tadi. Kemudian P3 itu harga barang si kain, karena kan si kain yang barang ketiga, yaitu Rp13.000. Q3-nya itu 15.000 buah, jadi kainnya ada 15.000 buah. Untuk P4-nya itu menggunakan harga si baju. Harga si baju itu Rp25.000 dengan jumlah barangnya itu 10.000. Kemudian itu kan diminta hitunglah jumlah pendapatan nasionalnya. Maka ini menggunakan rumus P1 Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah P4 kali Q4. Nah, itu telah diketahui karena barangnya itu ada 4, jadi sampai 4 saja. Oke, kalian bisa lihat tabel yang sudah saya buat. Itu ada jenis barangnya, harganya, dengan nilai tambahnya. Nah, nilai tambah dari kapas itu sama seperti mencari yang di soal pertama tadi. Belum ada sebelumnya di kapas itu barangnya masuk. Jadi 6.000 dikurang 0 sama dengan 6.000. Nah, untuk harganya harga benang itu kan 8.000. Menjadi nilai tambahnya 2.000 karena sudah masuk harga si kapas di dalam benang. Kan kapasnya diubah menjadi benang kan. Jadi 8.000 dikurang 6.000 menghasilkan 2.000. Nah, begitu juga kain. Kain harganya awalnya 13.000, nilai tambahnya itu jadi 5.000 karena 13.000 dikurang 8.000. Karena di dalam 13.000 itu, di dalam kain itu telah digunakan benang seharga 8.000. Untuk harga baju itu yang tadinya harganya 25.000, nilai tambahnya menjadi 12.000 karena di dalam baju ada kain, ada harga kain yaitu sebesar 13.000. Jadi 25.000 dikurang 13.000 sekitar 12.000. Jadi total nilai tambahnya itu ada 27.000. Nah, inilah gunanya perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi agar tidak ada double accounting, perhitungan 2 kali. Jika dia menggunakan perhitungan 2 kali, maka harganya itu jadi 52.000 bukan 27.000. Padahal sebelumnya itu kan sebelum benang itu kan udah ada kapas gitu. Di dalam benang itu kan ada kapas, harga kapas, dan itu telah dihitung. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Oke. Kita masukkan dengan jumlah barangnya. Jumlah barangnya tadi tuh ada, kalian bisa lihat. Nah, sekarang masukkan P1 dikali Q1. P1 itu yang pertama itu kan ada kapas. P1 itu 6.000. Q1-nya itu 30.000. Jadi 6 kali 30.000 180.000. P2-nya itu 2.000. Q2-nya 25.000. Jadi 25.000 dikali 2.000 sama dengan 50.000. Nah, P3-nya itu ada 5.000 dan Q3-nya itu 15.000. Jadi 75.000. Nah, baru P4-nya itu 12.000 dan Q4-nya itu 10.000, menghasilkan 120.000. Nah, pendapatan tadi itulah ditambahkan menghasilkan 425.000. Seperti itu contoh soalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.